Oke, di video kali ini kita akan melihat city light dari IKN, dimana kalau kita lihat pembangunan IKN ini secara masif baru dikerjakan pada tahun 2023. Kalau saya ingat, gedung-gedung itu seperti kawasan perkantoran Kemenko itu baru efektif memulai pondasi di sekitar Juni 2023. Kemudian di kantor otorita di sebelah kiri ini, kalau saya tidak salah ingat, itu sekitar tahun 2024 baru dimulai. Istana Wapres jadi yang paling duluan itu gedung Istana Presiden di 6 Januari 2023. Itu saya ingat karena saya mengikuti kegiatan potong tumpeng waktu itu, pondasi pertama di Istana Negara yang ada di IKN. Jadi kita lihat dalam waktu 3 tahun setengah, saat ini bulan Juni 2026, kita bisa melihat pembangunan IKN ini sangat cepat dan sangat hebat. 100% karya anak bangsa. Lebih dari 100 gedung kalau saya hitung sudah terbangun di IKN. Kemudian segala infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, dan lain-lain, semua sudah lengkap. Jumlah embung juga sudah ada puluhan. Target di kawasan inti pusat pemerintahan ada 60 embung. Bahkan sewaktu kunjungan Bapak Presiden Prabowo pada Januari 2026 kemarin, beliau meminta jumlah embung ditambah, karena seperti kita ketahui embung ini fungsinya banyak sekali. Karena kontur tanah embung itu biasanya lebih rendah daripada jalan raya, tentunya air hujan akan masuk ke embung ya, otomatis sebagai pengendali banjir. Dan semakin banyak air yang terisi di embung, itu juga akan mendinginkan suasana di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Dan juga dari segi rekreasi wisata, itu bisa menjadi tempat pemancingan, atau kita bisa juga rekreasi air dengan berbagai macam perahu bisa ditaruh di situ. Dan di bulan Juni 2026 ini kita melihat betapa indahnya city light yang ada di langit kawasan inti pusat pemerintahan IKN ini, dimana lebih dari 100 gedung telah menyala. Lampu menghiasi berbagai sudut kota, baik itu di kanan kiri jalan. Kemudian gedung-gedung juga semua dinyalakan listriknya. Dan banyak sekali pertanyaan ya, apakah tidak boros listrik dan dari manakah sumber energi listriknya? Ini pernah saya jelaskan ya di beberapa video saya sebelumnya. Sewaktu saya mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang lokasinya tidak jauh dari kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi di IKN ini sudah terdapat PLTS yang berlokasi di IKN Selatan, itu berbatasan langsung dengan KIPP ini, dan itu terdapat 50 MW PLTS. Dan PLTS itulah yang mensuplai energi listrik ke kawasan inti pusat pemerintahan ini. Kalau tidak salah, sewaktu itu saya juga menanyakan berapakah dari 50 MW itu yang terpakai untuk memenuhi seluruh energi listrik yang diperlukan untuk kawasan inti ini. Jadi kalau tidak salah itu baru terpakai sekitar 12 MW ya. Jadi baru sekitar kurang lebih 25% dari kapasitas PLTS yang ada di kawasan IKN Selatan itu. Jadi memang saat ini kalau kita lihat kondisi bangsa kita sepertinya sedang kekurangan pasokan batu bara untuk menghidupi listrik di seluruh daerah Indonesia. Makanya sering terjadi pemadaman bergilir saat ini. Dan solusinya adalah harus mengikuti konsep yang ada di IKN, dimana kalau kita lihat listrik di IKN ini tidak pernah mati sama sekali, selalu menyala. Karena sumbernya itu dari matahari, gratis sepanjang hari, itu selalu ada sinar mataharinya. Dan tentunya sinar matahari yang
bersinar setiap hari itu bisa disimpan menjadi satu cadangan energi listrik di PLTS tersebut. Maka dari itu, semoga Bapak Presiden Prabowo beserta jajaran Kementerian SDM segera bertindak cepat untuk membangun PLTS di seluruh daerah Indonesia, sehingga bisa mengurangi energi batubara yang tentunya lebih tidak ramah lingkungan ya. Kalau sinar matahari ini sangat ramah lingkungan, energinya tersedia sepanjang hari, apalagi Indonesia ini negara dengan iklim tropis. Dan seperti kita ketahui juga bahwa sumber listrik terbesar di Indonesia saat ini berasal dari energi batubara, dan tambang batubara yang terbesar, baik itu cadangan dan produksinya, separuhnya itu ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau teman-teman ke Kalimantan Timur tentu akan sangat kaget ya kalau melihat Sungai Mahakam dan laut di sekitar kota Balikpapan. Itu ponton batubara, dalam sehari itu bisa ratusan ponton, kapal ponton lewat untuk membawa ke berbagai pulau yang ada di Indonesia, bahkan diekspor juga ke luar negeri. Jadi sekaya itu Provinsi Kalimantan Timur, dan memang sangat luar biasa sekali Bapak Jokowi memindahkan ibu kota pemerintah pusat ke IKN, karena memang banyak sekali juga tambang ilegal, tambang batubara yang ada di Kalimantan Timur ini. Kalau pemerintah pusat ada di IKN, tentu lebih mudah untuk mengawasi adanya tambang-tambang ilegal, dan harapannya menjadi tambang-tambang yang legal sehingga bisa meningkatkan pemasukan bagi negara kita. Karena tambang-tambang ilegal itu semuanya tidak bayar pajak, dan itu lari ke oknum-oknum tertentu. Jadi itu bisa disebut pencurian kekayaan alam negara kita. Dan harapannya tambang-tambang ilegal itu bisa ditindak sehingga kekayaannya itu bisa masuk ke negara kita, yang otomatis bisa diharapkan mensejahterakan masyarakat kita. Dan keuntungan terbesar juga kalau pemerintah pusat ada di tengah-tengah Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa provinsi-provinsi maupun pulau-pulau yang banyak sumber daya alamnya itu ada di Indonesia Tengah, seperti Kalimantan, dan Indonesia Timur seperti Sulawesi, Papua, yang kalau kita lihat sumber daya alamnya tuh ada emas, nikel, batu bara yang jumlahnya itu termasuk yang terbanyak di dunia. Bahkan minyak bumi Indonesia ini juga banyak yang ada di Penajam dan kota Balikpapan. Bahkan kota Balikpapan juga memiliki kilang minyak terbesar di Indonesia saat ini. Dan harapannya Kementerian SDM menjadi kementerian pertama yang bisa pindah duluan ke IKN untuk mengawasi kekayaan alam Indonesia yang sangat besar ini, yang terletak di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur, untuk menjaganya agar tidak banyak tindakan-tindakan ilegal yang merugikan negara kita dan masyarakat kita. Dan pengelolaannya juga harus dengan baik, dan tentunya kita mendukung penuh upaya Bapak Presiden Prabowo dengan konsep hilirisasi, agar dibangun smelter-smelter, dibangun tempat pengolahannya terlebih dahulu di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur, untuk memberdayakan masyarakat Indonesia Timur yang masih jauh tertinggal, sehingga nilai jualnya nanti akan semakin tinggi ketika kita ekspor ke luar negeri. Dan inilah yang saya harapkan dengan kehadiran IKN yang ada di tengah-tengah Indonesia. Ini mungkin yang belum dipahami banyak orang mengenai pikiran Bapak Jokowi kemarin, bahwa Bapak Jokowi ini ingin memajukan wilayah Indonesia Timur yang kaya akan sumber daya alamnya, yang selama ini banyak hilang sia-sia, banyak tercuri dengan tindakan-tindakan ilegal. Maka semoga Bapak Presiden Prabowo dan jajaran Kementerian SDM bisa memperhatikan sumber daya alam yang sangat kaya ini. Dan dengan wilayah IKN yang sangat luas ini,
Kalau kita lihat 100% wilayah IKN seluas 252.600 hektar, itu yang terpakai untuk perkotaan hanya 25%, untuk area pangan 10%, dan 65% untuk area hijau. Harapannya area-area hijau ini bisa diisi juga dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang tentunya bisa bermanfaat bagi kota-kota maupun kabupaten yang ada di sekitar IKN. Dan tentunya hal ini juga bisa dicontoh oleh provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Dan memang kita saat ini sudah harus bergerak cepat. Jadi kita bukan berjalan maupun berlari, kita harus terbang untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita jika kita bandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Karena bangsa kita merdeka sudah cukup lama, tapi kita saat ini kondisi kita bisa dibilang tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa negara lain yang merdekanya lebih lambat daripada kita. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat, mari kita doakan pemerintah kita dari jajaran pusat sampai ke jajaran yang paling rendah, baik itu dari lingkungan sekitar kita, RT RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, sampai pemerintah provinsi. Kita doakan mereka diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan berbagai tugas kenegaraan. Dan untuk kita bisa semakin maju, kita tidak boleh rusuh terus. Kita harus hidup damai berdampingan satu sama lain. Makanya saya selalu belajar dari Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Banyak sekali isu yang mengatakan mereka pecah kongsi, mereka ribut. Tapi saya yakin Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo akan terus bersatu, karena mereka percaya dengan bersatu kita akan maju dan kita akan kuat. Dan untuk kita sebagai masyarakat, memang saat ini kondisi global tidak menentu, zaman ekonomi sedang susah. Akan tetapi kita jangan buat susah lagi dengan membuat keributan dan kerusuhan. Kita harus bersatu, saling menolong satu sama lain. Dan semoga pemerintah pusat juga bisa lebih peka memahami kondisi masyarakatnya dengan menjalankan program-program yang tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.